Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Zulpakar Kimia, Guru Kimia. Pertemuan kita hari ini semoga barokah, dan pertemuan ini kita laksanakan secara virtual, dan materi kita hari ini adalah materi pergeseran kesetimbangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Adalah tujuan kita pada hari ini menyebutkan faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan beserta contoh soal. Baik, untuk pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu adalah konsentrasi, kemudian tekanan, volume, dan suhu. Dan yang satu lagi sebenarnya adalah katalis. Kami katalis hanya mempercepat reaksi. Dan perlu diingat, untuk reaksi yang seperti ini, untuk yang koefisien ruas kiri, ini ruas kiri dan ini ada ruas kanan, dan ada 1 ditambah 1 disama dengan 2, artinya selisih deltanya sama dengan 0. Selisih koefisiennya 0 itu volume dan tekanan tidak berpengaruh. Tapi untuk koefisien ruas kiri dan ruas kanannya berbeda, itu volume dan tekanan berpengaruh. Ingat, jadi untuk koefisien seperti ini, maka soal seperti ini, faktor yang berkesetimbangan, faktor yang tidak berpengaruh, maka jawabannya adalah C. Jadi ini reaksi adalah reaksi eksoterm dengan ditandai dengan tanda negatif. Kemudian soal yang kedua, ini adalah pengaruh pergeseran tekanan tidak berpengaruh di sini. Tetapi untuk konsentrasi sangat berpengaruh. Kalau konsentrasi sebelah kiri ditambah, dia akan bergeser ke arah kanan, dan jika diberi aksi maka dia akan bereaksi hukum Le Chatelier. Jadi kalau ini ditambah, maka bila ini ditambah akan bergeser ke arah kiri, dan jika dikurangin maka dia akan bergeser ke arah dia sendiri. Artinya kalau dia diberi maka akan memberi, dan jika diambil maka dia akan mengambil, bahasanya ya. Dan faktor lainnya, ini contoh soal, ini faktor volume dan tekanan juga. Ada molekul B terbentuk dari zat A, keduanya dalam keadaan setimbangan seperti ini. Bila larutan mengandung zat A dan B dalam keadaan setimbangan, diencerkan. Arti kesetimbangan diencer artinya volume diperbesar. Jika volume diperbesar, artinya besar ke arah koefisien terkecil. Mana koefisien terkecil? Maka ke arah B. Volume diperbesar, tekanan diperkecil, maka akan bergeser, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dalam hal ini adalah akan zat B-nya bertambah. Nah, arti jawaban sini adalah di jumlah kan di sini jumlah mestinya ke arah kanan, mestinya zat B-nya bertambah. Di sini tidak ada ya. Ya, ini B-nya, maksud zat B-nya bertambah seperti itu. Baik, untuk yang nomor 3, pada kesetimbangan ini seperti ini, 2NH3 terurai menjadi N2 dan 3H2. Jika tekanan diperbesar, nah tekanan diperbesar, maka apa yang terjadi? Bagaimana kesetimbangannya? Seperti tadi, tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka dia akan ke koefisien yang terkecil. Nah, koefisien di sini adalah koefisien. Pada soal sini kita ambil ini. Nah, di sini kita lihat koefisien terkecil arah kiri. Ini 2, di sini adalah 1 dan 3. Jadi 1, 2 dikurangi 4, maka minus 2. Nah, koefisien terkecil jika tekanan diperkecil, terus tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Dengan bertambahnya kiri, maka N2-nya berkurang. Dengan berkurangnya N2 dan konsentrasi NH3-nya bertambah, ini bertambah, sedangkan ini berkurang, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri dan konstanta K-nya berkurang.
dengan sebutan matematikanya, jika ini adalah penyebut atau pembilang, penyebutnya ini bertambah, artinya k-nya akan berkurang. Itu secara matematika. Baik, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Reaksi pembuatan belerang trioksida seperti ini adalah reaksi Oettering. Produksi trioksida akan bertambah meningkat dengan cara apa? Nah, ini kita lihat, ini adalah reaksi endoteren. Artinya kalau dia mau sebelah ke arah kanan, artinya suhunya harus diperkecil. Ingat, S artinya dingin, suhu diturunkan ke arah exoteren, suhu diturunkan ke arah exoteren. Nah, ini adalah reaksi exoteren. Mengapa? Karena NH3-nya bertambah. Dan bagaimana untuk menambahkan NH3? Di sini tidak ada suhu, suhunya diperbesar seharusnya, suhunya diturunkan, ya, suhunya jawabannya adalah suhu diturunkan, maka keseimbangan akan bergeser ke arah kanan. Sedangkan di sini adalah permintaan trioksidanya dapat meningkat dengan cara, ya, artinya diturunkan suhu dan tekanannya diperbesar, koefisiennya adalah ke arah kiri, ke arah kanan, dengan cara ini koefisiennya kecil, ke arah koefisien terkecil ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 harusnya, menurunkan suhu ke arah exoteren dan menaikkan tekanan. Tekanan ini berbesar, terus kalau tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka koefisien terkecil. Menaikkan tekanan dan menurunkan volume, maka koefisien terkecil, keseimbangan akan bergeser ke arah kanan. Nah, jawabannya seharusnya adalah 1 dan 3. Tuh, ya. Jadi penamaan katalis, sedangkan katalis sendiri tidak pengaruh, maka tidak bisa pilih. Tidak pengaruh keseimbangan, hanya mempercepat terjadinya keseimbangan saja. Jadi katalis hanya mempercepat keseimbangan. Jadi dengan hal ini untuk meningkatkan produksi belerang trioksida, maka dengan cara menaikkan tekanan, volume diperkecil, dan akan bergeser ke arah kanan. Itu lanjut. Soal selanjutnya kita gunakan Fn, maka bila tekanan diperbesar, maka keseimbangan gas akan bergeser ke arah kanan, bergeser ke kanan. Adalah yang mana? Dari 1, 2, 3, 4 ini. Maka kita lihat nomor 1 ini tidak pengaruh tekanan, maka jangan dipilih. Sedangkan nomor 2, jika tekanan diperbesar, artinya ke arah koefisien terkecil. Nah, ini koefisien terkecil yang mana? Ini 2 dan 2 tambah 2, 4. Ini 4 tambah 1, maka dia ke arah kiri. Sedangkan ini koefisien terkecil adalah ke arah kiri. Ingat lagi, tekanan diperbesar, maka volume diperkecil, maka akan ke arah koefisien terbesar. Gitu ya. Tekanan diperbesar, kosar. Tekanan diperbesar, maka ke arah koefisien terbesar. Dalam hal ini keseimbangan akan bergeser ke arah kanan apabila volume kecil dan ke arah koefisien yang terbesar. Dalam hal ini koefisien di sini adalah jumlah delta n-nya lebih besar dari 0, maka di sini ada 2. Nah, demikian penyampaian kimia pada hari ini, mudah-mudahan dapat diterima. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.